Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita telah membahas tentang gangguan-gangguan jin kepada anak. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tips membentengi anak-anak kita dari gangguan bangsa jin. Apa saja tipsnya? Yang pertama adalah melindungi sejak dini, sejak dalam rahim sang ibu. Mengingat seriusnya iblis dalam tekadnya untuk menyeret sebanyak-banyaknya keturunan Adam menjadi pengikutnya, maka Islam mengajarkan kita agar melindungi generasi sejak dini, sejak dalam rahim ibunya. Bahkan sejak hari pertama dua insan, sepasang calon bapak dan ibu dipertemukan, kita diajarkan agar berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri. Bisa jadi banyak yang lupa membacanya atau memang tidak tahu sama sekali doanya. Padahal dari isinya kita tahu doa ini sangat berguna untuk melindungi kita dan generasi yang akan terlahir dari buah cinta suami dan istri. Ketika Allah berkehendak, doanya adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari anak yang akan engkau rizkikan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, jika ada yang mencampuri istrinya dan membaca doa ini, maka kalau ditakdirkan mendapatkan anak darinya, tidak akan diganggu setan untuk selamanya. Apa yang dilakukan oleh istri Imran layak menjadi contoh. Ketika istrinya hamil, dengan kesalehannya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk buah hatinya yang masih dalam kandungan. Doanya sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari doa yang tulus itu lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak menjadi ibu dari seorang nabi. Dialah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah sebagian ulama menganjurkan untuk membacakan azan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Ada beberapa riwayat hadis yang menganjurkan untuk dibacakan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqamat di telinga kirinya. Walaupun sebagian ulama tidak menerima riwayat ini dikarenakan menurut sebagian mereka riwayatnya lemah, tetapi beberapa ulama menganjurkan, seperti Imam Tirmizi, salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ini, mengomentari hadis itu hadis hasan sahih. Dengan berdalil itulah ulama ternama Ibnu Qayyim dalam bukunya yang khusus membahas tentang ajaran Islam terhadap bayi menulis pada bab yang keempat tentang keutamaan azan dan iqamat di telinga bayi. Setelah menuliskan hadis-hadisnya, beliau mencoba untuk menyingkap rahasia azan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Rahasia azan agar kalimat pertama yang mengetuk telinga manusia baru itu adalah keagungan Allah. Maka ini mirip dengan talqin ketika dia masuk pertama kali ke dunia, sebagaimana talqin kalimat tauhid untuk yang akan meninggalkan dunia. Faedah lainnya adalah larinya syaitan begitu mendengar lafaz-lafaz azan, sehingga setan pergi dan menjauhi anak bayi tersebut. Yang ketiga, tips membentengi anak dari gangguan jin adalah
iringi langkah buah hati kita, anak kita, dengan doa-doa. Setelah anak lahir, perhatian orang tua tidak boleh hanya sebatas permasalahan makanan, minuman, kesehatan, dan kebutuhan fisiknya saja. Kebutuhan fisik memang penting, tetapi yang juga sangat penting adalah mengiringi langkah buah hati kita dengan doa-doa. Doa-doa yang akan membuatnya begitu mudah menapaki jalan hidup yang semakin hari semakin terjal. Doa-doa yang akan membuatnya menjadi hamba Allah dan jauh dari syaitan dan segala bentuk keburukan. Syaitan yang terus mengintai anak-anak kita tidak akan pernah tinggal diam untuk terus menyakitinya, agar anak kita terus mendapat mara bahaya dan semakin jauh dari Tuhannya, kemudian menjadi hambanya syaitan. Rasulullah SAW bersabda dan mengajarkan kepada kita bagaimana doanya kepada kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah berdoa, wa'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, binatang berbahaya, dan penyakit ain yang menghancurkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Yang keempat, tipsnya adalah jika matahari tenggelam, masukkan anak ke dalam rumah. Saat matahari tenggelam atau mulai malam adalah saat mulai berkeliarannya setan. Hal ini diberitahukan Nabi Muhammad SAW untuk ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita sampai pada waktu itu. Jika malam mulai datang, maka tahanlah anak-anak kalian dalam rumah, karena syaitan berkeliaran pada waktu itu. Jika sudah berlalu sebagian malam, maka lepaslah kembali mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, diperintahkan agar kita menutup pintu dan jendela rumah ketika matahari tenggelam, kemudian memasukkan anak ke dalam rumah, karena itu adalah saat-saat pertama syaitan mulai bertebaran. Imam Ibnu Hajar menafsirkan kata-kata tahanlah mereka dengan laranglah mereka banyak bergerak pada saat itu, karena jin sedang keluar yang mungkin juga menyakiti, menculik anak-anak kita. Sementara itu Imam An-Nawawi berkata, laranglah mereka keluar dari rumah pada saat itu, karena khawatir syaitan akan menyakiti, mengingat banyak syaitan yang bertebaran waktu itu. Membiarkan anak masih asik bermain di luar atau bermain di rumah tetangga pada saat matahari telah tenggelam adalah merupakan tindakan ceroboh, karena saat itu adalah saat yang rawan bagi anak, di mana syaitan akan dengan mudah mengganggu anak kita. Bahkan tidak cukup hanya menyuruh mereka masuk ke dalam rumah, saat maghrib itu kita harus menghentikan aktivitas bermain dan candaria anak-anak. Kemudian kita harus cepat mengajaknya mengambil wudhu untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib yang waktunya sangat singkat. Yang nomor 5, tips membentengi anak dari gangguan jin adalah ajarkan anak-anak senantiasa menjaga kebersihan kamarnya dan lingkungan sekitarnya sehingga terjauhi dari gangguan syaitan. Ajaran kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sudah sering kita dengar. Ajaran mulia ini sangat dianjurkan dalam Islam, dan ternyata hikmah lain dari kebersihan adalah menjauhkan syaitan dari lingkungan kita. Karena syaitan sangat menyukai tempat yang kotor dan kumuh, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis bahwa syaitan menyukai tempat sampah, tempat yang kotor, kamar mandi. Tempat-tempat ini menjadi favorit syaitan untuk berkumpul. Yang nomor 6 dan yang terakhir adalah tips membentengi anak dari gangguan jin adalah ajarkan anak-anak kita doa-doa pada setiap aktivitasnya. Doa adalah benteng yang sangat kokoh. Islam mengajarkan kepada kita doa pada setiap aktivitas karena banyak sisi gaib yang tidak bisa jangkauan dengan akal dan panca indera kita. Hanya Allah yang tahu tentang bahaya yang sedang mengancam kita, maka berlindunglah sedini mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai mara bahaya. Itu adalah tindakan preventif yang sangat-sangat bagus. Maka ajarkanlah doa-doa kepada anak-anak kita
sedini mungkin doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalkan saja ketika kita melakukan aktivitas kebaikan, mulakan dengan membaca basmalah. Ketika mau tidur dianjurkan untuk berwudu, membaca doa tidur, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, lalu ditiupkan ke seluruh tubuh. Itu adalah contoh-contoh hal kecil yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai sedini mungkin. Semoga Allah melindungi kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ saja, kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.